Selamat pagi anak-anak. Sukihwatu, Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada 3 mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada materi yang lalu, kita membahas tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Nah, pada materi yang sekarang, kita masih tentang alam kehidupan secara khusus, yaitu tentang pengertian alam kehidupan dan 31 alam kehidupan, apaya bumi atau alam penderitaan. Kalian bisa melihatnya pada buku paket di halaman 19 sampai halaman 25. Nah, tujuan dari pembelajaran kita supaya kita bisa mengintegrasikan kesadaran dari sebab-sebab kelahiran di berbagai alam kehidupan. Mengenai pengertian alam kehidupan. Di dalam agama Buddha, yang dimaksud dengan alam kehidupan merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Nah, ada berbagai macam jenis makhluk. Berdasarkan kesadarannya, makhluk-makhluk dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu makhluk yang kesadarannya dikuasai oleh nafsu indera. Yang kedua, makhluk yang kesadarannya mencapai keadaan rupa jana. Yang ketiga, makhluk yang kesadarannya mencapai keadaan tanpa rupa jana. Dan yang keempat adalah makhluk yang kesadarannya mencapai keadaan di atas dunia atau lokutara. Kondisi dari alam-alam kehidupan tergantung kepada kondisi kesadaran dari makhluk-makhluk yang menghuninya. Secara keseluruhan dalam satu sistem tata surya terdapat satu set alam kehidupan yang terdiri dari 31 alam kehidupan. Kita bisa melihat diagramnya dari 31 alam kehidupan ya, dan kategori-kategorinya. Nanti kita akan jelajahi, dalami lebih jauh lagi.
Makhluk-makhluk terlahir di berbagai alam tergantung pada karmanya masing-masing. Tentu karma ini berada di dalam kesadarannya. Dari 31 alam kehidupan tadi, kita akan mendalami terlebih dulu mengenai 4 alam penderitaan atau 4 alam apaya. Jadi ada 4 kategori alam penderitaan, yaitu yang pertama adalah Asura Yoni atau alam iblis. Yang kedua alam peta atau alam hantu. Yang ketiga Tiracana Yoni atau alam hewan. Dan yang keempat adalah alam neraka atau Niraya Yoni. Yang pertama akan kita bahas dari 4 alam penderitaan, yaitu alam neraka. Alam neraka atau niraya bumi merupakan alam penderitaan yang sangat ekstrim bagi makhluk-makhluk yang telah berbuat jahat. Di alam neraka, makhluk-makhluk mengalami penderitaan dengan siksaan panas api ataupun dingin yang sangat ekstrim. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka karena kekuatan dari perbuatan jahatnya yang didorong oleh sifat kebencian atau dosa gati. Misalnya kalau seseorang berbuat jahat seperti membunuh, biasanya membunuh itu karena kekuatan dari kebencian. Nah, di alam neraka, makhluk-makhluk lahir secara spontan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik karena sepanjang hidupnya selalu didera oleh siksaan penderitaan. Alam neraka memiliki kategori yang sangat banyak. Neraka yang paling mengerikan adalah neraka Avici, seperti yang dialami oleh Dewa Data. Alam penderitaan yang kedua yaitu alam setan. Kita sudah sering mendengar tentang setan. Nah, alam setan ini atau peta bumi merupakan alam penderitaan yang sangat ekstrim bagi makhluk-makhluk yang telah berbuat jahat. Di alam setan, makhluk-makhluk mengalami penderitaan dengan siksaan haus dan lapar yang ekstrim berkepanjangan. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam setan karena kekuatan dari perbuatan jahatnya yang didorong oleh sifat ketamakan atau lobagati. Orang yang berbuat jahat karena tamak itu misalnya mencuri, termasuk juga korupsi dan sebagainya. Makhluk-makhluk di alam setan tertentu sangat sedikit kesempatan untuk berbuat baik. Ada kesempatan tetapi sangat sulit. Kesempatannya yang terutama bila sanak saudara di dunia, yaitu manusia yang masih hidup, melakukan pelimpahan jasa atau yang disebut dengan patidana atau ulambana. Alam setan yang memiliki kategori yang sangat banyak dan mereka terlahir secara spontan. Di antaranya yaitu alam Paradatu Pajiwika Peta, yaitu alam setan yang dapat menerima persembahan makanan dari manusia di dalam kegiatan persembahyangan. Alam penderitaan yang ketiga yaitu alam binatang. Kita tentu sering melihat binatang, mungkin di rumah kita ada. Alam binatang atau tiracana bumi merupakan alam penderitaan bagi makhluk-makhluk yang telah berbuat jahat. Di alam binatang, makhluk-makhluk mengalami penderitaan dengan ancaman, ketakutan, dan kekhawatiran dari bahaya-bahaya yang mengancam. Bisa bahaya dari sesama hewan, bahaya dari alam, atau bahkan mungkin bahaya dari manusia. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam binatang karena kekuatan dari perbuatan jahatnya yang didorong oleh sifat kebodohan, moha gati, termasuk juga orang yang masa bodoh, tidak mau tahu tentang situasi dan kondisi di sekitarnya. Makhluk-makhluk di alam binatang tertentu ada kesempatan untuk berbuat baik. Ada binatang yang
mempunyai kesempatan berbuat baik. Misalnya seperti seekor gajah dan kera yang telah berbuat baik kepada Buddha ketika Buddha tinggal di hutan. Tentu hewan-hewan pada masa kini juga ada yang mempunyai kesempatan yang berbeda. Alam binatang juga memiliki kategori yang sangat banyak, seperti yang kita pelajari di dalam pelajaran biologi di sekolah. Di alam binatang, makhluk-makhluk lahir melalui telur, kandungan, ataupun kelembaban. Binatang di alam halus lahir secara spontan. Jadi dua kategori binatang, yaitu alam binatang yang bisa kita lihat secara kasat mata, dan ada juga alam binatang yang sifatnya makhluk halus. Kemudian alam penderitaan yang keempat, yaitu alam raksasa. Kita sudah pernah tentu mendengar raksasa, ya, kata raksasa. Alam raksasa, asura bumi, merupakan alam penderitaan bagi makhluk-makhluk yang telah berbuat jahat. Di alam raksasa, makhluk-makhluk mengalami penderitaan karena dilanda oleh perasaan iri dan dengki terhadap kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam raksasa karena kekuatan dari perbuatan jahatnya yang didorong oleh sifat iri hati, isagati. Makhluk-makhluk di alam raksasa memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Misalnya, dalam kisah Buddha, seorang yaksa bernama Alawaka yang ditaklukkan oleh Buddha dan akhirnya menjadi pengikut Buddha dan melaksanakan Pancasila. Alam raksasa juga ada beberapa jenis seperti yaksa, gandaba atau gendruwo yang kita dengar, naga, jin, dan sebagainya. Di alam raksasa, makhluk-makhluk lahir secara spontan. Sekilas tadi kita telah menyelami 4 alam penderitaan. Kita punya gambaran, tentu kita tidak ada keinginan untuk lahir hidup di alam tersebut. Berdasarkan struktur dari 31 alam kehidupan, alam-alam penderitaan atau apaya bumi hanya terdiri dari 4 alam. Namun, populasi penghuni dari 4 alam tersebut lebih banyak dibandingkan dengan populasi manusia. Jadi lebih banyak makhluk-makhluknya di 4 alam tersebut daripada di alam manusia. Sebuah perumpamaan menjelaskan, makhluk-makhluk di alam penderitaan adalah seperti berjuta-juta bintang di langit pada waktu malam hari. Sedangkan menjadi manusia adalah seperti bintang yang muncul pada waktu siang hari. Perbandingannya kira-kira seperti itu. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa semua makhluk terlahir kembali di berbagai alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Terlahir di alam apaya karena kekuatan dari perbuatan jahat, yaitu kalau terlahir di alam neraka karena kejahatan yang didorong oleh sifat benci. Kemudian terlahir di alam setan karena kejahatan yang didorong oleh sifat serakah. Terlahir di alam binatang karena kekuatan kejahatan yang didorong oleh sifat bodoh. Dan terlahir di alam asura karena kejahatan yang didorong oleh sifat iri, dengki, atau irisia. Pembahasan yang telah kita lakukan bersama tentu merupakan pembahasan yang belum secara lengkap dan mendalam, ya. Namun saya berharap kalian bisa memahami, punya gambaran yang sedikit lebih mendalam dan lebih banyak tentang alam-alam kehidupan, terutama di alam apaya. Untuk itu, supaya kita bisa menjajaki, melihat sejauh mana kalian mempunyai pemahaman tentang
alam-alam tersebut, saya ingin memberikan tugas, yaitu tuliskan contoh-contoh perbuatan atau tindakan yang didorong oleh sifat dosa, loba, moha, dan isya. Tuliskan pula kecenderungan dari akibat tindakan tersebut terhadap potensi kelahiran setelah mereka mengalami kematian. Nah, untuk penjelasan tentang alam-alam apaya sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi pada waktu yang akan datang, yaitu pada bab 2 alam kehidupan. Masih tentang 31 alam kehidupan, kita akan membahas tentang kama sugati bumi atau alam nafsu indera. Sampai di sini dulu persamaan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat, jaga diri dengan baik ya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihotu namo buddhaya.